Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dalam Imamat pasal 6 dan 7 dengan tema Karena Kasih Karunia Bukan Taurat. Dalam kitab Imamat pasal 6 dan 7 ini berbicara hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Imamat 7 ayat 37-38. Hal ini ditetapkan sebagai peraturan Tuhan kepada umat Israel supaya setiap persembahan korban yang diberikan dilakukan secara teratur di hadapan Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada umat Israel bahwa perbuatan salah itu bukan semata-mata hubungan antar manusia, tetapi seseorang yang berlaku salah sebenarnya ia sedang berbuat salah kepada Tuhan. Karena itulah imam harus mengadakan pendamaian antara dirinya dengan Tuhan. Imamat pasal 6 ayat 7 menyatakan, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Itulah yang dilakukan oleh umat Israel, dan itu yang dilakukan selalu dalam korban penghapus dosa atau korban yang lain. Kehidupan setiap kita sebagai manusia tentu saja pernah melakukan kesalahan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kesalahan yang diperbuat jangan membiarkan diri kita semakin terpuruk. Akan tetapi kita harus belajar bagaimana cara memperbaiki diri supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Perlu kita pahami bahwa orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang kita miliki saat ini adalah hidup karena anugerah dari Allah yang mengaruniakannya kepada kita. Setiap kita adalah manusia yang berdosa. Namun kita telah ditebus dengan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Semua ia lakukan karena kasih-Nya kepada kita. Dia yang menanggung penderitaan untuk menggantikan kita sebagai umat tebusannya. Apakah kita akan tetap bertekun untuk hidup dalam dosa? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai umat perjanjian baru, ritual ibadah dalam perjanjian lama tidak perlu lagi kita lakukan. Alasannya sederhana, Kristus sudah menggenapinya menjadi korban terakhir. Akan tetapi prinsip dari perjanjian lama tidak otomatis gugur karena Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 memerintahkan kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Syukur kepada Tuhan Yesus melalui karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, seluruh maksud upacara persembahan korban sudah digenapi. Tuhan Yesus sekali saja menjadi korban di kayu salib dan dampaknya untuk selama-lamanya. Sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani pasal 7 ayat 27 menyatakan demikian. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Demikian renungan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.